Hai, halo, assalamualaikum. Aku Hilma. Kemarin waktu aku masih kerja sekitar jam setengah 5 sore, tiba-tiba mati lampu. Dan memang di area Bandung sekarang banyak area yang lagi ada pemadaman listrik bergilir, entah ada apa. Tapi kemarin itu terjadi kira-kira sampai lepas Isya. Jadi dalam waktu tersebut sampai aku pulang ke kosan, sholat maghrib, Isya itu masih dalam kondisi yang gelap. Di kondisi ketika aku nggak tahu harus ngapain karena mau pegang HP juga nggak ada internet, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya aku tiba-tiba kepikiran tentang materi fisika SMA dan SMP, fisika dasar yang berkaitan dengan cahaya. Nah, video ini aku buat bukan sebagai video pembelajaran, jadi aku bukan mengajarkan tentang sesuatu, tapi video ini aku buat sebagai bagian dari proses belajar aku, dimana sekarang aku lagi menerapkan proses belajar Feynman teknik, dimana aku mencoba mengkomunikasikan apa yang sudah aku pelajari dalam bentuk seperti aku mengajarkan hal tersebut kepada orang lain, namun dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Jadi sekali lagi, video ini bukan video pembelajaran, bukan video untuk menggurui atau mengajarkan, tapi video ini adalah sebuah perjalanan atau dokumentasi dari proses belajar aku aja. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, jadi selamat menyaksikan. Oke, materi yang aku ingat kemarin ketika mati lampu itu adalah materi tentang cahaya dalam fisika, terutama tentang kecepatan cahaya dan intensitas cahaya. Ini menurut aku menarik banget karena aku baru menyadari bahwa pelajaran-pelajaran ini ternyata menarik banget, dan aku agak sedikit menyesal kenapa aku nggak serius belajar tentang sains dari sejak aku sekolah. Tapi ya, that's life. Mungkin kita emang baru menemukan alasan kenapa kita suka sesuatu setelah cukup lama kita berinteraksi dengan hal tersebut. Jadi di video ini aku mau bahas sedikit tentang kecepatan cahaya, kecepatan cahaya dan intensitas cahaya. Kalau kita bicara tentang cahaya dalam dunia fisika atau dalam ilmu fisika, kita akan mengenal sesuatu yang disebut dengan foton, ya, foton. What's it? Foton. Foton itu adalah istilah ilmu pengetahuan, istilah sains dari cahaya. Jadi foton adalah partikel cahaya atau sesuatu yang menyusun sebuah cahaya, yang membentuk sebuah cahaya. Jadi kalau di fisika mungkin kita akan lebih sering dengarnya itu foton, istilah foton. Jadi foton itu adalah sesuatu yang membentuk atau partikel dari cahaya tersebut. Nah, foton ini tentu saja bisa bergerak. Dan ketika foton ini bergerak, kecepatan itulah yang disebut dengan kecepatan cahaya. Nah, dulu waktu aku masih kecil, waktu aku masih baru belajar tentang fisika, tentang ilmu pengetahuan alam, berkenalan dengan tentang kecepatan cahaya, intensitas cahaya, aku tuh selalu mikir, apa sih kecepatan cahaya itu? Dalam artian, apakah yang disebut dengan kecepatan cahaya itu memiliki arti yang literal, emang benar-benar menghitung kecepatan geraknya sebuah cahaya yang kita lihat, yang kita kenal dalam kehidupan ini, atau mungkin sesuatu yang lain, namun istilahnya adalah istilah kecepatan cahaya, seperti halnya efek rumah kaca. Kalau dalam ilmu pengetahuan alam kita tahu efek rumah kaca, kan itu sebenarnya bukan benar-benar sesuatu yang bentuknya itu rumah dalam artian yang terbuat dari kaca, kan, bukan. Nah, aku tuh selalu mikir, apakah kecepatan cahaya yang dimaksud di sini emang benar-benar kecepatan yang menghitung perpindahan sebuah cahaya atau fotonnya cahaya, atau mungkin adalah sesuatu hal lain namun istilahnya disebut dengan kecepatan cahaya. Dan ternyata jawabannya adalah ya, betul. Yang disebut dengan kecepatan cahaya adalah betul-betul atau sungguh-sungguh menghitung perpindahan partikel cahaya atau foton tersebut dari titik A ke titik B. Jadi itu emang benar-benar kecepatan cahaya, emang benar-benar menghitung laju perpindahan cahaya dari titik A ke B. Jadi itu memang secara literalnya kecepatan cahaya yang memang itu untuk menghitung kecepatan cahaya. Nah, sebenarnya kalau kita membahas tentang atau ngobrolin tentang kecepatan cahaya, ini menarik banget karena kecepatan cahaya itu adalah satu-satunya hal yang bergerak dengan sangat cepat, atau mungkin bisa disebut sesuatu yang bergerak paling cepat di alam semesta ini, sebagai sebuah penciptaan, ya, maksudnya. Gak ada benda yang bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya sejauh apa yang diketahui oleh manusia saat ini. Jadi kalau ditanya apa sih hal yang paling cepat di dunia ini, yang bergerak paling cepat, yaitu adalah kecepatan cahaya. Nah, tapi kita juga perlu tahu
kalau kecepatan cahaya itu sebenarnya bukan cuma cahaya aja ya, kayak cahaya lampu, cahaya matahari, tapi gelombang-gelombang elektromagnetik pun bergerak dalam kecepatan cahaya. Jadi ini berlaku bukan cuma dari cahaya lampu, cahaya matahari aja, tapi gelombang-gelombang elektromagnetik seperti yang berkaitan dengan nanti GPS, dengan maps, dengan Bluetooth, radio, itu pun bergerak dalam kecepatan cahaya tersebut. Nah, berapa sih kecepatan cahaya ini yang disebut paling cepat di muka bumi? Bukan di muka bumi aja, tapi di alam semesta yang diketahui manusia ini. Nah, kecepatannya itu sebenarnya kalau dibulatkan itu 300.000 kilometer per detik ya, per sekon. Jadi dalam waktu 1 detik cahaya bisa menempuh jarak sekitar 300.000 km. Ini pembulatan ya, pembulatan. Jadi untuk angka pastinya itu 200 sekian ribu lah gitu. Tapi kalau dibulatkan biasanya yang dipakai 300.000 km per detik atau per sekon. Nah, dengan kecepatan yang secepat ini, seluar biasa cepat ini, artinya cahaya itu bisa mengelilingi bumi sekitar 7,5 dalam satu detik. Karena gini, kita coba lihat keliling bumi dulu. Keliling bumi itu 40.000 kilometer. 40.000 kilometer itu pembulatan juga ya, 40.000 kilometer keliling bumi. Nah, dengan keliling seperti ini, dengan jarak segini, dalam waktu 1 detik, tadi kan kecepatan cahaya itu 300.000 ya, 300.000 kilometer per detiknya atau per sekonnya. Artinya ketika 300.000 detik ini dibagi ke 40.000 kilometer keliling bumi, artinya dalam 1 detik cahaya itu bisa mengelilingi 7,5 kali bumi ya. Nanti bisa dihitung aja coba, ini 330 dibagi 4, 7,5. Artinya cuma dalam waktu 1 detik cahaya itu bisa mengelilingi 7,5 kali bumi. Itu luar biasa sekali, cuma 1 detik. Nah, sekarang kalau dengan kecepatan ini, berapa sih waktu yang dibutuhkan cahaya untuk sampai dari matahari ke bumi? Kalau dari matahari ke bumi, kita coba dulu. Berarti kita harus tahu jarak antara matahari ke bumi. Jarak antara matahari ke bumi itu 150 juta kilometer dari matahari ke bumi. Matahari ke bumi. Ini juga sama pembulatannya. Nah, kita bagi dengan jumlah jarak yang bisa ditempuh cahaya dalam waktu 1 detik. Tadi adalah 300.000 kilometer. 300.000 kilometer. Ini kita tinggal bagi aja. Sisanya adalah 1.500 km dibagi 3, totalnya jadi 500 ya, 500 detik. 500 detik kalau kita konversikan ke menit berarti 500 detik kita konversikan ke menit berarti sekitar 8 menit 20 detik. Inilah waktu yang dibutuhkan cahaya dari matahari sampai ke bumi, cuma dalam waktu 8 menit 20 detik. Itu adalah kecepatan cahaya. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu dia kecepatan cahaya. Nah, selanjutnya ada juga materi fisika yang aku ingat kemarin itu setelah dari kecepatan cahaya, yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Nah, kalau materi tentang intensitas cahaya ini berkaitan dengan materi besaran pokok ya. Ada besaran pokok. Kalau nggak salah, materi besaran pokok itu ada di awal banget ketika kita belajar ilmu pengetahuan alam atau belajar fisika, entah itu di SMP atau di SMA. Nah, itu besaran
besaran pokok itu kan ada beberapa jenis ya, ada besaran itu ada besaran pokok, ada besaran turunan maksudnya. Nah, salah satu besaran pokok itu adalah intensitas cahaya. Nah, dulu ketika aku belajar tentang besaran ini, tentang materi-materi ini, ya aku cuma belajar aja, cuma ngafalin rumus, belajar istilah-istilahnya, hitung-hitung dan semacamnya. Nah, tanpa aku cari tahu sebenarnya apa sih yang disebut dengan intensitas cahaya. Nah, sekarang di usia ini aku akhirnya paham apa sih yang disebut dengan intensitas cahaya. Nah, tadi ketika kita memulai video ini, kita kenal dengan istilah foton. Foton itu adalah partikel cahaya yang membangun sebuah cahaya, yang menyusun sebuah cahaya, itu disebutnya foton. Nah, intensitas cahaya itu adalah seberapa banyak foton yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Nah, semakin banyak foton, maka cahaya akan semakin terang. Nah, kalau misal sekarang nih, aku lagi di kamar kosan aku, cahaya terang nih. Aku bisa ngelihat semua benda, ngelihat semua objek dengan jelas. Itu artinya foton yang dihasilkan dari lampu, yang dipancarkan oleh lampu ini ada jumlahnya banyak banget. Itulah mengapa akhirnya ruangan ini menjadi kelihatan jelas. Aku bisa melihat dengan jelas, dengan bisa melihat semuanya dengan detail. Karena apa? Ada banyak sekali kandungan fotonnya, ada banyak sekali jumlah foton yang dihasilkan oleh lampu tersebut. Nah, sebaliknya, kalau semakin sedikit fotonnya, artinya akan semakin redup, semakin gak kelihatan. Jadi kalau misal aku matiin tuh lampunya, saklar lampunya, dan kemudian ruangan jadi gelap, itu artinya fotonnya dikit banget, atau mungkin bahkan tidak ada foton sama sekali. Itulah yang kita kenal dengan gelap. Nah, intensitas cahaya dalam tabel besaran pokok itu membahas tentang ini, gitu. Dan satuannya kita kenal dengan kandela. Kandela ini berasal dari bahasa Latin atau apa, aku juga lupa, kurang ngerti, tapi yang artinya itu lilin. Nah, sebenarnya satu kandela ini punya rumusnya sendiri gitu. Ada sekitar berapa, hitungannya berapa gitu. Rumusnya agak susah, tapi ada banyak juga yang menyimpulkan kalau satu kandela itu bisa juga sama dengan satu buah nyala lilin yang nyala standar. Nah, gitu. Nah, itulah apa yang disebut dengan kecepatan cahaya dan intensitas cahaya. Jujur aku tiba-tiba kepikiran tentang materi ini dan tertarik buat belajar lagi, ngulang-ngulang lagi, dan ya, itu semua gara-gara mati lampu kemarin. Nah, tiba-tiba aku punya pertanyaan. Apakah cahaya kan tersusun dari foton ya, disebutnya foton. Apakah foton itu bisa dikategorikan sebagai atom atau enggak? Apakah foton itu atom atau enggak? Udah, nanti kita belajar lagi. Gitu, jadi itulah apa yang aku pelajari mungkin dari pelajaran fisika dan pengetahuan alam zaman aku masih sekolah, dan jujur aku rindu banget masa-masa belajar di sekolah. Jadi ya udah, ayo kita lanjutkan belajar lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video praktek film teknik berikutnya dengan materi random lainnya. Terima kasih, assalamualaikum.